Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPD SDN Kawannya 2, yaitu Bapak Muhammad Romli SPD, serta yang saya hormati Dewan Guru UPD SDN Kawannya 2, Kawannya Barat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif yang ditugaskan sebagai CGP angkatan 11. Akan saya jelaskan. Pertama itu budaya positif, kedua itu keyakinan kelas, ketiga itu kebutuhan dasar manusia, keempat posisi kontrol, 5 segitiga restitusi. Di sini saya akan memperkenalkan, ada Ibu Sri Endah sebagai fasilitator, Ibu Mulimah SPD sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri sebagai CGP angkatan 11. Modul 1.4 tentang budaya positif. Maksudnya dari budaya positif itu adalah budaya asing tanpa filter yang seringkali ditiru oleh murid, yang merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan dari munculnya kemajuan teknologi. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai seperti keyakinan kelas, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, contohnya berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu yang dinamakan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Tujuan dari 1.4 ini adalah memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif
sesuai dengan profil Pancasila. Nah, tolak ukurnya di sini ada 2. Yang pertama adalah murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadarannya sendiri. Contohnya di dalam kelas yang dinamakan keyakinan kelas itu adalah berdiskusi dengan murid peraturan apa aja yang akan diadakan di dalam kelas. Contohnya sebelum masuk itu berdoa, setelah berdoa itu menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu. Selanjutnya dukungan yang dibutuhkan adalah dari kepala sekolah dan sarana prasarana yang ada di sekolah, dukungan dari orang tua murid atau budaya positif di rumah saling berkolaborasi. Keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara bersama. Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah seperti pertama awal kenaikan kelas. Nah, di situ peraturan sama keyakinan kelas itu beda. Nah, keyakinan kelas itu disepakati dan didiskusikan bersama murid apa aja yang ada di dalam kelas yang harus dipatuhi seperti itu. Diskusikan bersama. Sedangkan peraturan di dalam kelas itu adalah hanya sepihak, seperti gurunya saja yang menuliskan peraturan gitu. Langsung dituliskan, tidak didiskusikan dulu. Seperti itu. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberikan kebebasan apa saja yang mereka inginkan yang ada di dalam kelas. Dan mewujudkan disiplin positif kepada anak, membentuk karakter yang positif pada anak, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak selama pelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi murid itu tidak jenuh di saat jam pelajaran dimulai, apalagi sampai setelah jam kedua waktunya rawan ngantuk seperti itu. Yang ketiga itu menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Jadi ketika sudah jam kedua itu sudah jam waktunya agak siang, jadi menyemangati murid untuk tetap semangat seperti awal di pagi hari. Berikut ini adalah membuat keyakinan kelas di sekolah maupun juga di dalam kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga tidak membuat murid itu merasa tertekan di dalam kelas. Nah, intinya keyakinan kelas itu membuat peraturan tapi membuat mereka itu tidak merasa tertekan. Dan yang kelima, dipahami oleh semua murid yang ada di dalam kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, selama di lingkungan sekolah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 8. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas di sini ada beberapa contoh. Contohnya disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah nyampe di kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Contohnya tindakan di dalam kelas, murid beserta gurunya mengadakan tentang keyakinan kelas. Itu adalah tindakan. Tindakan tersebut adalah ada tujuan
dengan berdiskusi bersama dengan gurunya peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, sedangkan kebutuhan itu ada beberapa di sini, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa. 3 itu adalah penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Yang kelima kesenangan. Jadi murid itu diberikan kebebasan dan kesenangan, bukan dikasih kebebasan maksudnya itu berdampak terlalu kebebasan jadi berdampaknya negatif. Tidak, kebebasan itu ada baiknya yang bisa membuat murid itu senang dalam belajar. Nah, jadi guru itu berpihak pada murid. Jadi bukan intinya terlalu memberikan kebebasan secara tidak baiknya memanjakan murid, seperti itu intinya. Jadi harus bisa apa maunya murid seperti itu, maunya seperti apa dan diikutin caranya dia dulu, seperti itu. 5. Posisi kontrol dan penerapan disiplin. Nah, di sini posisi kontrol ada 5. Pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, di sini ini penghukum. Nah, ketika murid itu membuat kesalahan, nah memang sekarang sudah tidak zamannya menghukum secara tidak baik, mungkin di secara yang ringan seperti memberikan dia menulis yang membuat dia itu tidak akan mengulangi lagi pelanggaran di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti menulis beberapa kali gitu, umpamanya 25 kali. Nah, dengan begitu dia kan nanti dia nanti jadi keinget untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Maksudnya kalau fisik itu bukan kekerasan, tapi di sini sepertinya murid ini disuruh berdiri di depan papan dulu sementara dia biar tidak melakukan kesalahan lagi. 2. Membuat merasa bersalah. Jadi murid tadi waktu menjelaskan saya berbicara sendirinya dengan teman sebangku gitu. Jadi dia kan merasa bersalah seperti itu. Nah, teman, guru juga bisa dijadikan sebagai teman di dalam kelas. Jadi kalau dia merasa gurunya sebagai teman, jadi dia tidak merasa tertekan dan takut itu guru. Jadi takut yang mau bilang sesuatu apa. Jadi juga posisinya bisa juga dijadikan sebagai teman. Jadi bisa berbicara apa yang dia bingungkan di dalam kelas, seperti kendala apa, seperti itu. Manajer, di sini manajer itu adalah posisi terakhir. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Intinya murid membuat kesalahan. Nah, di situ guru memantau dan memberikan rasa tanggung jawabnya di saat membuat kesalahan. Contohnya si A merusak barangnya si B. Nah, itu gimana caranya biar dia tidak tertekan. Guru itu memberikan solusi untuk dia bertanggung jawab kesalahan yang dibuat sama si A. Nah, sekarang segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusi. Nah, ada 3. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeserkan identitas gagal ke identitas sukses, dari hal yang tidak baik berubah menjadi lebih baik dengan suatu proses. Validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip yang berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan
bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini sudah saya jelaskan dari presentasi tentang budaya positif 1.4. Mungkin ada yang masih yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Mulyadi tadi atas presentasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya apresiasi, sudah sangat luar biasa penampilannya. Ada satu pertanyaan dari presentasi yang tadi ditampilkan oleh Ibu Mulyadi terkait tentang budaya positif di sekolah. Di sini saya lihat di sini tadi saya melihat ada beberapa tentang kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di situ tidak bisa dilakukan tanpa ada dukungan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mulyadi. Salah satunya adalah kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, serta stakeholder atau aset-aset yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertanyaannya adalah, dalam kegiatan atau budaya positif di sekolah, kita harus bekerja sama dengan kepala sekolah serta rekan sejawat atau bisa jadi dengan wali murid itu mendukung kegiatan tersebut. Alangkah baiknya kita menggunakan salah satu strategi yang terbaik atau maksimal. Pertanyaan dari saya Bumol, strategi apa yang paling maksimal untuk menjaga optimalisasi budaya positif di sekolah sehingga budaya positif di sekolah itu bisa berjalan dengan optimal dan berkelanjutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, langsung saya jawab. Strategi apa yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan yang seperti Mbak Dina tadi tanyakan? Nah, strateginya pertama yaitu adalah berkolaborasi dengan teman atau teman sejawat gurunya gitu kan, untuk merencanakan hal yang baik, berdiskusi apa aja untuk menjadi lebih baik yang dibahas tentang budaya positif. Berkolaborasi ketika ada waktu kosong, ketika jam istirahat, atau intinya gimana caranya untuk bisa berkolaborasi di dalam sekolah itu untuk tentang budaya positif yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bu Isma. Budaya yang baik terus diterapkan di sekolah dan menambah kekurangannya. Tadi sudah dipaparkan cukup bagus oleh Ibu Mulyadi bahwa tentang pembudidayaan lingkungan positif atau istilahnya budaya positif. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu seorang pendidik untuk menciptakan lingkungan yang positif di lingkungan sekolah tempat kerja Ibu itu dengan mengupayakan seperti apa? Jadi upaya untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, lingkungan tempat kerja Ibu itu seperti apa? Dilaksanakan dalam bentuk seperti apa? Demikian, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang Ibu tanyakan tadi sebagai guru pendidik atau pimpinan bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, yaitu adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang dibawakan oleh Umur tadi yang sungguh-sungguh memikat hati saya untuk kedepannya setelah kita akan lebih baik, tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Oleh karena itu tadi apa yang dikatakan oleh Bung tadi bahwasanya budaya positif tadi dan senyum sapa itu bagus. Saya itu bahkan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Habibur Rahman bahwasanya kita itu wajib memberikan senyum, sapa, salam. Tentunya kita itu tentunya tidak terlepas dari apa kedisiplinan kita tentunya. Hal ini kalau kita mengarungi 5S tadi, senyum, tegur, dan sapa itu tentunya ya oleh karena itu kita ciptakan semaksimal mungkin, sebiasa mungkin untuk pertama untuk membersihkan kita sendiri tentunya. Oleh karena itu kalau kita beri sapa kepada anak kita, tentunya kita itu artinya kita datangnya lebih awal. Kalau kita itu didatangkan dulu oleh murid-murid kita, tentunya kita itu mau apa, mau berikan salam seperti apa. Kalau kita itu dulu sudah datang, terus kita itu datang, mau apa bagaimana? Tentunya kita yang lebih datang dulu, akhirnya kita memberikan senyum sapa kepada murid atau menyambut murid kita dengan penuh kehangatan dan kesenangan begitu. Oleh karena itu wujud dari sikap budaya positif ini tentunya tidak terlepas dari apa yang kita terapkan sehari-hari. Kalau memang kita hanya sebatas kita di bidang seperti ini, cuma prakteknya tidak ada, ya sama aja juga dengan bohong. Kita naik lagi sebenarnya. Mungkin ini informasi dari kami, mungkin kedepannya lebih bagus lagi, lebih konten lagi tentang budaya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Anandi, terima kasih Ibu Mulyati sebagai narasumber, terima kasih Bapak Ibu SD Konyar Barat Jawa, terima kasih atas supportnya dan juga telah menyimak dengan baik budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Mulyati. Saya cuma menyanggah Ibu Mul ya, menambahkan bukan menyanggah. Tadi pertanyaannya dari Pak Indra bahwa bagaimana cara Ibu Mulyati menyikapi supaya anak-anak bisa melaksanakan budaya positif. Itu yang pertama. Tadi Ibu Mulyati menjawabnya kita harus berkolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kita berkolaborasi bagaimana kita mengembangkan terus menanamkan kepada anak didik kita budaya positif yang ada di sekolah ini. Itu sudah sangat bagus sekali. Berarti kita harus bekerja sama dengan kuat, bekerja sama dengan solid supaya anak didik kita tercapai apa yang kita inginkan. Begitu ya Bu Mulyati ya. Tambahan dari saya itu selain kita berkolaborasi dengan teman-teman, kita juga memberikan motivasi, semangat kepada anak didik kita. Jadi per kelas, setiap kelas, baik itu guru kelas atau guru mata pelajaran, kita berikan penjelasan pada anak didik kita, memberikan motivasi pada mereka, menjelaskan. Nah, kalau kalian sekolah, kalian tuh harus sebelum contohnya seperti ini budaya positif ya, yang sudah ada di sekolah kita itu seperti kalau menurut saya di sekolah kita itu sudah berkembang P5. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tiap pagi kita membaca doa, itu sudah masuk pada P5 yang pertama. Nah, ketika anak-anak itu membaca doa, membaca juz amma, kita menjelaskan, nah kenapa kita ibu tekankan baca ini? Kalian supaya pertama dapat pahala, 2 kalian bisa hafal, 3 nah kita menjelaskan apa positif dan negatif dari budaya positif yang telah dikembangkan di sekolah kita, begitu Ibu Mulyati, dan seterusnya. Jadi kita memberikan penjelasan kepada anak-anak. Selain kita berkolaborasi dengan teman-teman, kita semua memberikan penjelasan dampak positif dan negatif dari budaya positif
yang telah kita lakukan. Begitu tambahannya. Terima kasih. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya dari Ibu Ruth, apa tadi Bu Mulyati? Jawabannya S5 ya? Nah, S5. Ya Bu ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun, ya Bu ya. Nah, sebenarnya itu sudah ada pada anak-anak kita. Sudah tersenyum pada ibunya, sudah ada. Terus menyapa itu sudah ada tiap hari. Salam juga sudah ada. Sopan santun sebenarnya sudah ada. Cuma kita bisa meningkatkan kembali bagaimana anak-anak itu lebih baik lagi dari sekarang. Jawabannya tadi S5. Ada tambahan Ibu Mulyati, karena kita kan beda-beda pendapat ya. Kalau Ibu Mulyati hanya S5 saja. Kalau tambahan dari saya yaitu P5. Karena kita semua di sekolah sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana P5 kita harus bukan hanya materi saja, tetapi kita harus menerapkannya pada anak-anak kita. Seperti satu tadi, ya Pak. Gimana Pak lagunya? Saya lupa Pak. Beriman dan bertakwa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berbineka global, kreatif, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Saya lupa lagunya Bapak. Yang pertama beriman dan bertakwa, itu contohnya. Ya, beriman dan bertakwa itu contohnya kita melaksanakan doa sebelum masuk kelas, itu sudah merupakan budaya positif. Kemudian yang kedua, berbineka global. Nah, itu tidak membanding-bandingkan lagi, membanding-bandingkan antara teman yang kaya dengan teman yang tidak punya, terus teman yang nakal dengan yang tidak nakal itu, dan seterusnya. Itu tinggal dikembangkan Ibu. Ada gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis, kan tidak nekat. Jadi ada S5 dan P5 kalau saya dulu. Begitu Ibu Mulyati. Terima kasih. Sebenarnya Ibu Mulyati sudah bagus sekali, cuma tambahan Ibu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah, terima kasih atas pertanyaan lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kota kurang puas. Ngelepas puas. Nah, saya ingin bertanya satu lagi. Begini Bu Mul, ada kata di sebagai moderatornya apa? Sebagai apa namanya? Bisa diulang kembali seperti ini. Budaya positif yang kembali yang tadi yang paling terakhir itu Bu. Nah, itu bagaimana tindakan yang untuk komunikasi yang terakhir itu saya ingin dulu tidak banyak komentar dari saya, cuma saya ingin buku atau wujud nyata dari tindakan komunikasi itu seperti apa Bu? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, langsung saya jawab. Nah, di sini saya jelaskan kembali tentang validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada penjelasannya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, ketika seorang murid itu membuat kesalahan, nah di sini berupaya untuk memenuhi kesalahan. Tindakan yang salah di sini penjelasannya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, dari kesimpulan dari saya di sini adalah ketika murid membuat kesalahan, di sini murid bisa mengakui kesalahannya dan bisa bertanggung jawab atas kesalahannya untuk memperbaiki sesama temannya. Seperti itu.
stimulus Terima kasih. Sebenarnya umur saya tidak belum mengerti apa itu maksudnya. Untuk presentasi dari Bu Mul sudah sangat baik. Ini ada yang saya tanyakan tentang modul 1.4 yang poin kedua, yaitu tentang keyakinan kelas dan penerapan keyakinan kelas. Nah, di situ kalau tidak salah Ibu Mul tadi menerangkan yang poin kedua, yaitu tentang merdeka belajar. Nah, saya itu masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan merdeka belajar. Nah, mungkin Bu Mul bisa menjelaskan definisi dari merdeka belajar itu sendiri. Terima kasih. Solusi hal yang terbaik gimana untuk mencapai tujuannya untuk lebih tentang pembelajaran. Seperti itu. Simpel dari perjawabannya dari saya, Ibu. Ada yang tanya lagi? Tidak apa-apa. Caknya apa Bu? Coba Bu. Tak. Terima kasih atas waktunya. Ini bukan pertanyaan umum, ini hanya menambah melengkapi tadi atas jawaban umum dan hikmah yang sangat luar biasa sekali. Ini hanya melengkapi dari pertanyaan Bu Ririn, yaitu tentang merdeka belajar. Menurut pemahaman saya yang saya ikuti dulu sebelum saya ikuti 3B ini, siswa itu sebagai kertas kosong. Setelah saya ikuti 3B ternyata bukan kertas kosong lagi, kertas yang sudah ada tulisan tipis. Kita sebagai guru hanya menempelkan saja. Intinya apa? Siswa mempunyai karakter tersendiri. Jadi keunikan siswa itulah yang akan kita bentuk. Maka menurut KHD yang disampaikan adalah kita harus menghamba pada murid. Artinya kita harus memenuhi segala kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itulah yang saya lengkapi Bu. Jawab umur sudah baik, jawab Bisma sudah baik, dan saya lengkapi agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak ya, presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Presentasi kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya tentang budaya positif. Sebelum kita tutup aksi nyata tersebut, kita tutup oleh Kepala Sekolah UPT SDN Kawangan Barat 2 yaitu Bapak Muhammad Romli. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh umumnya tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya kedepannya mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita tutup acara ini agar lebih berkah dan lebih bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak. Rabbana
sekolah. Iya, Bunda. Siapa kamu angkat? Karena saya tersaja di masa ulangan, saya diganti begitu saja, dan saya semalam belajar buat nilai bagus. Nanti masa enaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya senang berdiskusi dengan guru saya, Ibu Mulyati, untuk dapat mengendalikan amarah perilaku teman saya, dan saya harus tetap bersabar. Nama saya Yuda. Saya senang berdiskusi dengan guru saya, Ibu Mulyati, karena dapat menemukan solusi ketika saya
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita